Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur kami kepadamu dari dasar hati kami yang paling dalam, karena Engkau memelihara kami, Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berbicara buat hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Berbicaralah secara khusus, berbicaralah secara pribadi kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba serahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang berbicara buat kami. Berkati firman-Mu dan kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara tentu mengetahui yang namanya uang. Ya, yang katanya hari-hari ini sulit dicari. Bapak Ibu Saudara, uang ini mempunyai dua sisi. Ya, sisi pertama dan sisi yang kedua berbeda. Seperti gambarannya kehidupan kita. Kehidupan kita ada selalu dua sisi di dalam hidup ini. Ada sukacita, ada duka cita, ada kekuatan, ada juga kelemahan, ada keberhasilan. Tapi kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ada ketegaran hati, kita sepertinya kuat, tapi ada kalanya kita gentar, kita lemah. Ada penderitaan, ada juga kesukaan. Itu seperti dua sisi mata uang yang selalu silih berganti di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita menemui rasa khawatir, kita menemui rasa was-was, kita menemui rasa takut yang begitu menguasai pikiran kita. Karena begitu menguasai pikiran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seperti mengalami yang namanya jalan buntu. Bapak Ibu tentu mengerti apa itu jalan buntu. Mungkin kita pernah pergi atau jalan di satu jalan yang buntu. Jalan buntu mungkin sesuatu yang bisa dikatakan nggak ada jalan keluar, tertutup, kita nggak tahu mau kemana, maju kena, mundur kena, begitu ya, buntu, jalan yang buntu. Nah, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang mengalami masalah yang penyelesaiannya kita tidak tahu, yang jalan keluarnya kita tidak tahu. Entah lagi kita mau berpikir apa, entah lagi kita mau berusaha apa. Mungkin jalan buntu yang seperti ini atau situasi yang seperti tadi berbalik begitu ya, sukacita, duka cita dan lain sebagainya itu seperti membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi rasa tidak aman. Kadang di satu hari kita merasa begitu sukacita, kadang di satu hari kita merasa begitu susah. Waktu bangun tidur kita bilang apa yang akan terjadi di hari ini kita nggak tahu. Rasa aman itu pasti dibutuhkan oleh semua orang. Rasa aman, rasa nyaman itu pasti kita mau setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau membahas tentang aman di dalam Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak menghadapi masalah dengan takut dan putus asa, tetapi akan menghadapinya dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti aman. Di dalam Tuhan kita ada di dalam perlindungannya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak menghadapi masalah dengan takut dan putus asa, tetapi akan menghadapinya dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat tetap merasa aman di tengah situasi yang tidak aman? Seperti situasi hari-hari ini, sepertinya tidak aman. Kita mau keluar rumah was-was, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan juga menggambarkan ini kepada kita semuanya. Mau keluar was-was, mau bertemu orang juga tidak aman, rasa tidak nyaman karena situasi yang ada sekarang ini. Kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika pejabat-pejabat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari tokoh Daud ini. Sebagaimana Daud menerangkan bagaimana musuh yang sangat jahat, musuh yang acap kali itu mengepungnya. Bahkan dijelaskan di dalam ayat-ayat ini bagaimana niat mereka begitu besar untuk membinasakan Daud. Sampai diistilahkan dengan memakan dagingku. Daud berada pada jalan buntu kalau kita mau bilang. Seperti tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi cara untuk menghadapi musuh-musuhnya itu. Tapi saya kagum dengan perkataan Daud di sini. Di ayat yang ke-2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ini yang dikatakan, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat yang paling aman adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan itu perlindungan. Daud memiliki satu keberanian mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungannya, Tuhan adalah terangnya, Tuhan adalah keselamatannya, Tuhan adalah benteng hidupnya. Apakah yang seperti ini sudah ada di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Seringkali yang namanya ketakutan itu kita rasakan. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia itu bersumber dari rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia saat manusia menghadapi krisis, saat manusia menghadapi konflik di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan berfirman, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sangat nikmat, tentu sangat tenang saat kita merasakan atau saat kita menjalani kehidupan ini dengan rasa aman di dalam Tuhan. Kita bisa salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa salah jalan, kita bisa salah ambil keputusan, kita bisa salah berpikir, tapi percayalah, Allah kita tidak pernah salah. Kehendaknya selalu yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Tuhan semuanya menjadi mungkin. Keberanian Daud ini mau mengajarkan kepada kita bahwa berbagai macam persoalan, pergumulan, permasalahan di dalam hidup kita ini bisa saja terjadi. Bahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan dimampukan menghadapi, melalui, melampaui segala masalah ini. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Allah yang terlalu besar. Kita sering dengar firman Tuhan. Kita harus beriman, kita harus percaya dan lain sebagainya. Tapi apakah itu sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Di masa yang sulit seperti ini. Mungkin kita mengatakan mudah saja berkata begitu. Tapi tidak menghadapi. Mari kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Karena Daud di dalam situasi yang sulit sekalipun,
Di dalam tantangan sekalipun, di dalam kejaran musuh sekalipun, Daud percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan yang tidak pernah alpa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Itu bukan perkataan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Berbahagialah orang yang percaya meskipun kita tidak melihat. Ibrani ayat 11 ayat 1 dengan jelas mengatakan apa yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita tidak pikir, begitu ya. Tapi itu ada di dalam Tuhan. Dan sandaran kita hanya ada di dalam Tuhan. Percaya karena melihat, itu biasa. Itu masih ada di dalam tahap kemampuan kita, kalau boleh saya bilang. Saya percaya kepada Bapak Ibu karena saya mungkin kenal dengan Bapak Ibu. Tapi saya tidak percaya dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Tapi di dalam kamusnya Tuhan, kita tidak melihat, tapi kita percaya keajaiban Tuhan. Percaya dan tidak melihat, itulah iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iman yang mampu bertindak melampaui kemampuan kita. Bapak Ibu, jangan remehkan kemampuan kita. Karena ada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kemampuan Allah yang bergerak di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit sekarang. Dalam situasi yang tidak nyaman sekarang ini. Tapi melekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang menjadi jawaban. Kita aman dalam hidup ini. Jelas sekali Daud mengatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku bisa diartikan kita hidup dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Minggu lalu Bapak Ibu sudah mendengar ada ucapan syukur di dalam iman, ada sukacita di dalam iman. Pada hari ini saya tambahkan, diamlah, melekatlah dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, rasa aman itu akan ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketakutan kita, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Daud mau jujur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika ada masalah, ketika dia tertekan, justru di situ dengan jelas dia dapat melihat bagaimana kekuatan iman dia kepada Tuhan. Justru dalam situasi yang sulit ini, justru di dalam himpitan yang sepertinya tidak ada jalan keluar ini, justru kita melihat kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Kita mari cek diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak ada dengan kita. Tuhan ada selalu dan selalu dengan kita semuanya. Mari kita lihat, sekali lagi saya tegaskan, kenapa Daud tidak takut. Ya, tadi di ayat yang ketiga dikatakan dia nggak takut, dia tetap percaya. Kenapa Daud bisa begini? Karena dia mau diam di dalam rumah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Biarlah pada saat kita diam di bawah kaki Tuhan, kita tetap intim dengan Tuhan, kita akan menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Meskipun dunia tidak menjanjikan keamanan, dunia tidak menjanjikan kenyamanan, tapi Allah kita menjanjikan itu buat kita semuanya. Ada satu gambaran sebagai penutup pada renungan kita pada pagi hari ini. Di dalam dunia ini memang tidak ada yang nyaman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bangunan-bangunan itu selalu ada tangga daruratnya, ada pintu daruratnya, ada alat-alat keselamatan. Betul ya? Di jalan-jalan dipenuhi dengan rambu-rambu lalu lintas supaya apa? Menghindari kecelakaan. Di dalam pekerjaan itu ada prosedur keselamatan kerja. Di dalam setiap barang yang kita beli akan selalu ada peringatan tata caranya bagaimana memakainya.
Alat transportasi akan selalu dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan. Ya, itu di dalam dunia ini. Jadi sepertinya tidak ada tempat yang aman gitu ya. Hanya di dalam Tuhanlah kita merasakan kenyamanan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Biarlah Tuhan tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau Tuhan Yesus selalu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita, dalam keseluruhan hidup kita, kita ingat Tuhan Yesus ada. Dia ada, tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita orang yang beriman kepada Tuhan tidak menghadapi masalah dengan takut dan putus asa, tetapi akan menghadapinya dengan nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita naikkan pujian ini dari dalam hati kita yang paling dalam, hanya dekat Allah saja. Biarlah kami tidak hanya mendengar saja Tuhan, tapi Engkau memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Engkau yang menguatkan kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami terus aman di dalam perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, biarlah pikiran kami dipenuhi dengan pikiran Kristus, hati kami dipenuhi dengan hati Kristus, biarlah segala tingkah laku kami juga Tuhan, Engkau menyertainya. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan pujian, hormat dan syukur kami hanya kepada-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.